Di tingkat arus bawah, memang mulai terdengar kasak-kusuk tentang pengkhianatan, tentang pembangkangan, juga tentang lupa diri dan maruk dari kekuasaan. Meski banyak yang tidak percaya, faktanya banyak yang kecewa. Lebih celakanya lagi, kabarnya sejumlah warga juga tak mau lagi berminat ketemu Jokowi. Padahal biasanya warga pasti sangat antusias, mengeluk-elukkan, ingin menyapa, ingin bertemu, meskipun hanya sekedar bersalaman atau minta foto. Di Batu Bulan Gianyar, warga tidak mau bertemu, bahkan mengunci diri, tidak membukakan pintu rumah. Wah, ini benar-benar luar biasa dan tak biasa. Rasanya selama ini belum pernah ada kabar penolakan warga saat didatangi kepala negara. Justru mereka sangat menantikan momen itu karena jarang terjadi dan tidak semua warga punya kesempatan untuk bertemu langsung presidennya. Yang jadi pertanyaan, sebagai kepala negara atau sebagai ayah yang anaknya maju sebagai cawapres, tidakkah merasakan kekecewaan rakyat? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Meskipun Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Daerah DPRD Bali, Inyoman Mesadi Wiryatama, menyampaikan jika tidak hadirnya sejumlah petinggi PDI Perjuangan itu tidak ada di tempat, ada kegiatan di Jakarta. Bukankah yang datang itu presiden ya? Bukan orang yang tidak dikenal. Juga kehadirannya kan memang acara kenegaraan. Pertanda apakah ini? Selain itu, Capres PDI Perjuangan Pak Ganjar juga bilang ada beberapa warga yang enggan keluar untuk menyambut kepala negara. Mereka memilih mengunci pintu di rumah. Tetapi jelas itu hal yang tidak lumrah. Ada tamu malah ditinggal pergi. Jika memang para petinggi sedang di Jakarta, mestinya kan tetap ada yang mewakili menemani kepala negara. Ini kepala negara loh, minimal mengucapkan selamat datang. Sekelas sekretaris DPD PDI Perjuangan Bali, I Gusti Ngurah Jaya Negara, termasuk yang nggak datang. Bali sendiri kan dikenal sebagai kandangnya banteng, memenangkan suara Jokowi di 2014 dan 2019 dengan telak. Ini merupakan suatu kebanggaan, bukan hanya yang dirasakan presiden. Pun demikian dengan PDI Perjuangan Bali. Mengapa jadi terkesan ada jarak? Kebetulan beliau juga wali kota Denpasar itu, karena tidak ada arahan untuk mendampingi. Padahal logikanya, saat kepala negara hadir melakukan kunjungan kerja, baik pejabat struktural pemerintah seperti Muspida, juga pejabat struktural partai biasanya juga diminta datang. Ini semacam menghargai mereka. Ya tidak semua partai sih, hanya partai yang mengusung presiden itu sendiri. Apa malah protokoler istana atau protokoler Pemprov Bali yang tidak memasukkan ke daftar? Pak Gusti Ngurah Jaya punya dua posisi, di pemerintahan dan di partai. Peluang diundangnya yang jelas besar, malah dua undangan. Yang kelihatan ada bersama presiden, malah wakil ketua DPRD Bali, Inyoman Sugawa Kori. Padahal partainya dari Golkar. Selain dari Golkar, juga ada ketua PSI Bali, Inengah Adi Susanto, dan ketua relawan arus bawah Jokowi, Michael F. Umbas. Ironis bukan? Apa yang terjadi sesungguhnya? Apakah benar saat ini Jokowi sudah ditinggalkan pendukungnya? Benarkah presiden sudah mulai kehilangan pamornya? Mungkinkah para petinggi PDI Perjuangan sudah muak dan marah karena mendukung Gibran maju sebagai cawapresnya Prabowo? Atau kemarahan PDI Perjuangan juga karena sebelum kunjungan Jokowi, semua baliho dan spanduk Ganjar Mahfud sudah disapu bersih. Di tingkat arus bawah, memang mulai terdengar kasak-kusuk tentang pengkhianatan, tentang pembangkangan, juga tentang lupa diri dan maruk dari
kekuasaan. Meski banyak yang tidak percaya, faktanya banyak yang kecewa. Lebih celakanya lagi, kabarnya sejumlah warga juga tak mau lagi berminat ketemu Jokowi. Padahal biasanya warga pasti sangat antusias, mengeluk-elukkan, ingin menyapa, ingin bertemu, meskipun hanya sekedar bersalaman atau minta foto. Di Batu Bulan Gianyar, warga tidak mau bertemu, bahkan mengunci diri, tidak membukakan pintu rumah. Wah, ini benar-benar luar biasa dan tak biasa. Rasanya selama ini belum pernah ada kabar penolakan warga saat didatangi kepala negara. Justru mereka sangat menantikan momen itu, karena jarang terjadi dan tidak semua warga punya kesempatan untuk bertemu langsung presidennya. Yang jadi pertanyaan, sebagai kepala negara atau sebagai ayah yang anaknya maju sebagai cawapres, tidakkah merasakan kekecewaan rakyat? Sekelas Pak Jokowi, keresahan dan kegundahan warganya pasti dirasakan. Beliau itu dari dulu suka baca komentar, tulisan atau postingan apa yang sedang jadi perbincangan. Bisa jadi sikap warga Batu Bulan sudah didengarnya. Hanya saja, apakah itu mempengaruhi dirinya atau enggak? Ya Pak Jokowi sama Tuhan yang tahu. Penolakan warga bisa pula diartikan sebagai bentuk dukungan kepada capres PDI Perjuangan, Pak Ganjar. Sikap warga itu menandakan kepatuhan mereka pada partai masih terjaga. Bagi warga Bali, menerima pasangan Prabowo Gibran tidak mudah. Sudah 2 kali pilpres mereka tidak memilihnya. Mengapa tahun depan harus memilihnya? Hanya karena putra presiden jadi pendampingnya? Lagian di Bali, siapa yang mengenal baik Mas Wali? Siapa yang tahu prestasinya? Lantas, mengapa pula mesti memilih dia? Aksi tutup pintu dan ogah keluar semacam aksi jujur warga yang dikirimkan pada orang yang dulu mereka cintai. Di waktu-waktu mendatang, hal-hal semacam begini ini bisa makin menyebar luas, menjadi aksi serempak di berbagai kota. Memang benar sih, kalau hanya menghadirkan warga yang mudah, suruh aja kader dan simpatisan Koalisi Indonesia Maju yang menggantikan hadir, selesai perkara. Tapi apa semudah itu presiden melupakan pengorbanan rakyatnya, mengabaikan kerelaan mereka selama 2 kali pilpres, rela bahu-membahu tanpa kenal lelah, teguh pendirian, tetap setia dengan Jokowi. Mereka tidak mendapat imbalan apa-apa secara langsung. Mereka tahu dalam 2 kali pilpres Jokowi lah yang terbaik. Calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo mengungkapkan sejumlah warga tak mau menyambut Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja di Desa Batu Bulan, Gianyar, Bali, Selasa 31 Oktober 2023. Ini merupakan imbas pencopotan baliho Ganjar Mahfud. Lantas kenapa sekarang harus berganti memilih melawan Jokowi yang diketahui masyarakat pemarah, emosian, mukul-mukul meja podium, bentak-bentak, berkelompok dengan pendemo pemerintah, dan catatan kelam lainnya? Coba tunjukkan apa yang membedakan Pak Prabowo sekarang dengan 2014 dan 2019. Partai pengusungnya, cawapresnya, atau tidak marah-marah lagi? Tidakkah ada pembeda yang lebih substansial? Tolong tunjukkan pada kami, pendukung Pak Jokowi. Secara substansi, apa yang berubah dari Pak Prabowo? Bukankah sekarang ini sudah makin tua, idenya tidak ada yang baru, kelompoknya juga masih sama saja? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.